seneng banget lah sebagai musisi yang karyanya masih dihargai lewat album yang berbentuk CD gitu. Karena sekarang kan udah jarang banget, rata-rata digital ya. Sekarang tuh CD itu bisa dihitung pakai jari siapa aja yang rilis. Dan memang niatku dari awal bermusik itu pengen karyaku setidaknya bisa diabadikan lewat 5 album ya. Mudah-mudahan kedepannya ada lagi album selanjutnya. Ya sangat senang. Bang Firza, mungkin kenapa sih Bang baru setelah 5 tahun nih akhirnya terpikir buat bikin album lagi? Sebelum-sebelumnya atau mungkin seperti apa gitu Bang? Karena sekarang jual CD susah. Jual CD kita di mana, nggak ada lagi store yang dulu tuh masih ada CD store gitu. Sekarang sudah nggak ada kan. Dan alhamdulillahnya KFC ngerespon keinginan kita untuk bekerja sama gitu. Khususnya bareng sama JMI Records ya, sama JMI Records, dan mereka juga udah memperhatikan pergerakan Firza yang memang semua lagu-lagunya itu sudah dirilis. Jadi mereka nggak banyak untuk nggak banyak buang waktu lagi gitu. Jadi kayak udah ada lagunya udah ada gitu. Jadi kita rilis aja. Berarti sempat takut rilis album fisik dong Firza? Sempat takut aku, karena ketakutan gua adalah sekarang kayaknya orang-orang tuh dengernya digital platform rata-rata. Ada YouTube, ada yang lain-lain gitu. Tapi yang membuat aku confidence untuk rilis lagi adalah aku yakin masih ada lah generasi yang masih mau koleksi CD gitu. Kayaknya masih ada. Karena aku salah satu yang kayak gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang di luar sana yang masih senang sama CD. Ini sebenarnya penjualannya udah sampai nyampe 50.000 itu gimana tuh? Awalnya sih aku nggak nyangka ya. Jadi tuh kita rilis hari ini, launching tuh hari ini, dan seminggu sebelumnya kan udah disebar karena ke seluruh Indonesia lumayan banyak sih. Tapi aku udah banyak banget dapat laporan mereka kayak berburu CD ya, dan rasanya tuh kayak oh ya ada juga yang kayak gue yang masih seneng CD gitu ya makasih banyak buat teman-teman yang masih seneng sama koleksi CD. Jadi nyesel nggak akhirnya kenapa nggak dari kemarin aja dirilis? Enggak juga, mungkin memang aku nggak terlalu banyak merencanakan ya. Mungkin memang karena rezekinya di tahun ini. Ya udahlah, tahun ini dirilis dan semuanya lancar-lancar, nggak ada hambatan sama sekali. Ya hikmahnya yang aku ambil, ya alhamdulillahnya semua lagu dirilis kan. Semua lagu terrilis, jadi orang nggak asing lagi ya nggak asing sama lagu itu. Gitu. Jadi setelah kondisi sama Ahmad Dhani, lu mau buat album lagi? Kayaknya aku masih masanya untuk bikin lagu deh. Bukan perihal menikmati karya gitu. Belum saatnya aku menikmati karya gitu. Jadi aku lagi ngejar katalog tuh. Jadi kalau perihal Mas Onco dan Mas Dhani tuh aku nggak ikutan itu. Urusan mas-masku aja. Ya, untuk lagu-lagu lo sendiri inspirasinya biasanya dari apa sih? Membedakan dalam kehidupan lo apa seperti apa? Nah, jadi aku tuh buka coffee shop kan. Sekalian promosi ya. Aku buka coffee shop. Iya. Jadi coffee shop itu menjadi wadah buat aku mendengarkan cerita teman-teman dev. Jadi banyak teman-temanku bahkan yang main ke situ. Jadi kayak aku nampung ceritanya mereka. Inspirasinya tuh belakangan ini dari situ. Kayak terbaik tuh dari situ. Jadi mereka cerita kisah mereka. Terus ada padahal sedikit doang tuh mereka curhat gitu, jadi bahan buat aku pas sampai di rumah langsung ke studio, kayaknya bagus nih digabung sama kisah gue gitu. Inspirasinya dari situ, dari apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, apa yang aku baca gitu. Ada keinginan nggak sih setelah ini album, lu juga sama Dewa juga ya kan, apa yang pengen lu capai lagi di karir lu sekarang? Yang pasti kalau untuk aku sebagai solois pengennya karyanya terus ada, absen terus, ada terus setiap tahun, bahkan album ya. Aku tidak akan meninggalkan yang namanya album, pasti akan ada album selanjutnya. Terus target kedepannya mudah-mudahan lagu-lagunya bisa dikenang terus. Pengen bikin lagu yang benar-benar umurnya nggak cuma setahun 2 tahun doang. Jadi ya pengennya lagu-lagu kayak terbaik itu bisa didengar sampai bertahun-tahun, bahkan lintas generasi, itu targetnya. Tapi balik lagi sebagai pencipta lagu, harapanku ya mudah-mudahan teman-teman senang bisa terwakili aja dengan lagu itu. Mereka dengar sendiri di rumah, wah lagu Firza nih seru dengarnya, rasanya dapat, udah senang, cukup itu aja. Nggak ada yang lain.
Tapi energi apa sih yang membuat kita tetap semangat untuk berkarya? Saya Apa ya? terus pasti akan terus berkarya, biarpun aku lagi disibukkan sama Dewa juga. Dewa ya punya porsinya sendiri, Firza punya porsinya sendiri gitu, nggak bisa digabungkan juga kan. Nah jadi aku harus jalanin itu karena balik lagi umurku masih butuh banyak karya, umur masih butuh banyak karya, jadi bikin lagu terus deh kayaknya. Mas Firza, mungkin sedikit Mas tentang polemik yang terjadi antara Mas Dhani dan Mas Once. Mungkin pendapatnya Mas Firza itu seperti apa sih? Apa? Tentang polemik yang terjadi antara Mas Once dan Mas Dhani nih. Mungkin kalau dari sisi Firza sendiri mungkin pendapatnya seperti apa sih? Kalau pribadi ya wajar lah yang punya lagu minta apa namanya, minta untuk izin lah setidaknya lo gitu, karena ya balik lagi itu kan investasi masa depannya si pencipta, itu hak intelektualnya dia, karena lagu itu harganya mahal, bisa jadi murah banget ya, intelektual kan gak ada rumusannya ya. Mungkin Mas Dhani mikir sampai segitunya ya, tapi aku sih yang ambil positifnya. Dari sini kan Indonesia semakin berkembang terus musiknya, orang-orang tahu gimana, tahu etika bermusik itu gimana, jadi dan aku nggak ngelihat semua dari segi negatif ya, aku ngeliat positifnya lah. Ya karena hal itu, jadi sekarang royalti lebih rapi. Ya, alhamdulillah.